Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afla Falahani dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, di mana saya akan berfokus pada subtopik yang kedua, yaitu wesel bayar. Sebelum masuk ke wesel bayar, saya akan menjelaskan apa itu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau Capital Acquisition and Repayment Cycle yang berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang, berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Selanjutnya yaitu terdapat 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun. Yang pertama adalah secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contoh, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi itu biasanya besar. Karena ukurannya besar, sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Yang kedua yaitu pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material, di mana akibatnya adalah seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, kelengkapan dan keakuratan ketika mengaudit akun-akun tersebut. Yang ketiga yaitu ada hubungan legal antar entitas klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa. Yang keempat, ada hubungan langsung antar akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas, di mana dalam audit atas utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan dan kuartalan. Selanjutnya yaitu tujuan audit atas wesel bayar. Yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, pengendalian internal. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama yaitu otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru, di mana tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya diperlakukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman.
yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran, di mana pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo, yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang baru saja kita bahas. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta bunganya. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Jika beban bunga aktual secara material jauh lebih besar dari estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga yang dicatat atas wesel bayar yang belum dicatat. Selanjutnya, pengujian atas rincian saldo. Titik awal yang normal bagi auditor atas wesel bayar adalah skedul wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien. Terdapat dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam wesel, yaitu yang pertama, wesel bayar yang ada telah dicantumkan atau kelengkapan. Yang kedua, wesel bayar dalam skedul telah dicatat secara akurat. Tujuan tersebut sangat vital karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Jika pengendalian internal terhadap wesel bayar lemah, auditor mungkin perlu melaksanakan prosedur selanjutnya untuk menguji wesel bayar yang hilang. Sebagai contoh, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada kreditor yang memegang wesel dari klien di masa lalu tetapi saat ini tidak lagi mencantumkannya dalam skedul wesel bayar. Auditor juga dapat menganalisis beban bunga yang dibayar kepada kreditor yang tidak dicantumkan dalam skedul wesel bayar dan mereview notulen rapat Dewan Direksi untuk melihat wesel yang diotorisasi tetapi belum dicatat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.